Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa. Materi kita tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Termasuk iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Sudah kita terangkan, tanda kiamat itu ada dua, yang kecil dan yang besar. Yang kecil ada tiga, yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, yang sudah terjadi dan masih terus terjadi, dan yang belum terjadi. Adapun yang besar ada 10. Dua di antaranya kita sudah terangkan, yaitu Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Sekarang kita bahas munculnya Imam Mahdi yang dinanti. Di akhir zaman nanti akan keluar muncul seorang laki-laki Ahlul Bait Nabi SAW. Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki ini. Dia akan menguasai dunia selama 7 atau 8 tahun. Memenuhi dunia ini dengan keadilan, kesejahteraan, padahal sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Umat di zaman itu merasakan kenikmatan hidup yang belum pernah terasakan sebelumnya. Bumi mengeluarkan hasil-hasil pertaniannya. Langit menurunkan curah hujan yang cukup sampai harta saat itu melimpah, kesejahteraan begitu merata. Siapa orang ini? Itulah yang disebut dengan Imam Mahdi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab An-Nihayah, bab Al-Fitan wal Malahim. Fi zamanihi takunu thamar kathirah, waz-zuru ghazirah, wal mal wafir, was-sultan qahir, wad-dinu qaim, wal-adu raghim, wal khairu fi ayyamihi daim. Di zaman Imam Mahdi, buah-buahan melimpah, tumbuh-tumbuhan subur, harta juga melimpah, kekuasaan begitu kuat, agama benar-benar tegak, musuh seluruhnya tunduk dan takluk, dan kebahagiaan terasa merata oleh semua manusia. Itu kehidupan di zaman Imam Mahdi. Adapun nama dan beberapa sifat Imam Mahdi yang diterangkan dalam hadis yang sahih adalah namanya seperti nama Nabi kita yang terakhir, yaitu Muhammad atau Ahmad, dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Jadi nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Beliau termasuk keturunan Fatimah dari
turunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Berkata Imam Ibnu Katsir tentang Imam Mahdi ini, wa huwa Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani radhiyallahu anhum ajmain. Al-Mahdi namanya adalah Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani, turunan Hasan, turunan Fatimah radhiyallahu anhum ajmain. Adapun kondisi fisiknya disebutkan keningnya itu lebar dan hidungnya itu mancung. Beliau kelak akan keluar dari arah timur ketika manusia berperang memperebutkan harta. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Thauban radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqtatilu inda kanzikum thalathatun kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahid minhum hatta tatlu ar-rayatu as-sawad min qibalil masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. ثم ذكر الشيء لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. Kata Nabi SAW akan berperang 3 kelompok manusia memperebutkan harta simpanan kalian. Semua pihak anak khalifah yang berkuasa saat itu. Tapi harta ini tidak jatuh ke dalam salah satu di antara 3 pihak ini. Enggak. Tiba-tiba muncul bendera warna hitam dari arah timur. Mereka memerangi kalian dengan cara memerangi yang dahsyat. Lalu kata Thauban, Nabi SAW menjelaskan banyak hal yang aku tidak hafal. Tapi di akhir penjelasannya Nabi SAW menyatakan, kalau kalian melihatnya, melihat orang yang membawa bendera hitam ini, baiat dia. Sekalipun kalian harus merangkak di atas salju, karena dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Bajjah dalam kitab Sunannya dalam Kitabul Fitan bab Khurujul Mahdi. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu berkata Al-Hakim, hadithun sahihun ala syarti shaykhain wa wafaqahu adz-Dzahabi. Hadis ini adalah hadis yang sahih menurut persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan pensahihan ini disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari riwayat ini, hadza isnadun qawiyyun sahihun. Sanad hadis ini kuat dan sahih. Yang menjelaskan akan muncul satu pasukan yang memerangi 3 pihak yang memperebutkan harta ini, membawa bendera hitam, dialah Khalifah Allah Al-Mahdi. Harta apa yang diperebutkan ketika itu? Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan hadis ini, wal muradu bil kanzil madhkuri fi hadha siyaq kanzul Ka'bah yaqtatilu indahu liya'khudhuhu thalathatun min awladil khulafa hatta yakuna akhiruz zaman fayakhrujul mahdi wa yakunu dhuhuruhu min biladil masyriq la min sardabin samira kama yaz'umuhu jahlatur rawafid min annahu mawjudun fihi al-an wa hum yantariduna khurujahu fi akhir zaman fa inna hadha naw'un min al-hadayan
wa qistun kabirun minal khadalan syadidun minas syaitan idh la dalila ala dhalik wala burhana la min kitabin wala sunnatin wala ma'qulin sahihin wala istihsan. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan harta simpanan yang disebut dalam hadis ini adalah harta simpanan di bawah Ka'bah. Ada 3 anak khalifah yang berkuasa saat itu memperebutkan untuk mengambil harta ini. Terus berlangsung selama beberapa lama. Sampai akhir zaman keluarlah Al-Mahdi. Keluarnya itu dari arah negeri timur. Al-Mahdi bukanlah orang yang bersembunyi di Gua Samira sebagaimana anggapan orang-orang Syiah. Wah, sekarang sudah ada sembunyi di gua, enggak. Terus mereka menunggu kemunculannya di akhir zaman. Ini disebut nau' minal hadayan, sejenis halu. Hayalan, dan merupakan syubhat yang dilontarkan oleh syaitan laknatullahi alaih tanpa dalil penjelasan dari Quran, sunnah ataupun akal. Disebutkan oleh mereka itu Al-Mahdi Al-Muntadhar ini sejak kecil sudah masuk gua membawa Al-Quran yang tebalnya 3 kali lipat dengan Quran yang ada di kita sekarang. Terus selama ratusan tahun sembunyi di gua itu sampai akhir zaman. Akhir zaman baru muncul. Ini tidak masuk akal tanpa dalil Quran, tanpa dalil sunnah. Lalu Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wa yu'ayyidu bin nasin min ahlil masyriqi yansurunahu wa yuqimuna sultanahu wa yusayyiduna arkanahu wa takunu rayatuhum sawadun aidan lianna rayata Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat sauda yuqalu laha iqab. Yang penjelasan yang lebih jauh adalah bahwa Imam Mahdi ini datang dari negeri timur, didukung oleh manusia, ditegakkan kekuasaannya, kemudian kedudukannya dikuatkan oleh orang-orang dan membawa bendera hitam sama dengan bendera yang dikibarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu. Sampai di akhir penjelasannya Imam Ibnu Katsir menyatakan wal maqsudu annal mahdiyal mamduha al mau'uda biwujudihi fi akhir zaman yakunu aslu zuhurihi wa khurujihi min nahiyatil masyriq wa yubaya'u lahu indal bait kama dalla ala dhalika ba'dul ahadits. Yang dimaksud dengan keterangan ini adalah bahwa Imam Mahdi yang terpuji, yang dijanjikan keberadaan atau kemunculannya di akhir zaman, dia akan muncul keluar dari arah timur, dibaiat oleh semua manusia di samping Ka'bah sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa hadis yang sahih. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah dalam Kitabul Fitan bab Al-Malahim. Adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu lebih dari 50. Semuanya kalau nggak sahih hasan atau dhaif yang terangkat menjadi hasan li ghairihi. Sampai para ulama sepakat hadis-hadis tentang Imam Mahdi mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Di antaranya pertama, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi. Yusqihi Allahul ghaith wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihaha wa takthurul masyiyah wa ta'zumul ummah
ya'isu sab'an aw thamaniyan yakni al-hujaj. Akan keluar di akhir zaman di kalangan umatku Imam Mahdi. Allah akan menurunkan hujan bagi orang ini. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dan memberikan harta yang melimpah. Umat pun menjadi terangkat keagungannya dan dia hidup selama 7 atau 8 musim haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu berkata Imam Al-Hakim, "Hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijah wa wafaqahu Az-Zahabi." Hadis ini hadis yang hasan, hadis yang sahih sanadnya, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya, dan pensahihan Al-Hakim ini disetujui oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, "Hadza hadisun sahihun rijaluhu thiqat." Ini hadis yang sahih dan semua rijalnya termasuk rijal-rijal yang thiqat. Ini hadis yang pertama. Kedua, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ubashirukum bil mahdi yub'atsu ala ikhtilafi minan nasi waz-zalazil fayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at juran wa dhulma yarda anhu sakinus sama wa sukanul ard yuqassimul mala sihaha." Qala lahu rajul, "Ma sihaha?" Qala bisawiyah bainan nas. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang Al-Mahdi? Al-Mahdi akan diutus di tengah ikhtilafnya manusia dan terjadinya banyak goncangan. Lalu Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan. Padahal sebelumnya bumi itu dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Dia diridhoi oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Dia akan membagikan harta secara sihaha. Para sahabat bertanya, "Apa sihaha itu ya Rasulullah?" Beliau menjelaskan secara merata di kalangan manusia. Lalu Nabi SAW melanjutkan, "Wa yamla'ullahu quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghinan wa yas'uhum 'adluhu hatta ya'mura munadiyan fayunadi fayaqul man lahu min malin hajah fama yaqumu minan nas illa rajulun." Allah memenuhi hati-hati umat Muhammad SAW dengan perasaan serba cukup di zaman itu. Lalu keadilan merata terasa oleh semua manusia. Sampai Imam Mahdi ini memerintahkan kepada seseorang untuk mengumumkan kepada manusia, masih adakah orang yang butuh harta? Baitul mal melimpah, seluruh kebutuhan manusia terpenuhi, masih ditawarkan, masih ada enggak yang butuh harta? Ada orang yang kemudian bertanya, "Saya." Lalu i'tis sadad yakni al-khazin, kamu datang ke pemegang Baitul Mal. Faqul lahu innal mahdiya ya'muruka an tu'tiyani malan. Katakan kepada si penjaga Baitul Mal ini bahwa Al-Mahdi memerintahkan kamu untuk beri harta itu kepadaku. Bilang aja begitu. Lalu diberikan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi setelah dia menerima harta, dia mengembalikan kembali harta itu dan tidak mau menerimanya. Lalu dia menyatakan lalu setelah dikembalikan itu oleh pemegang Baitul Mal tidak lagi diterima.
Apa dia bilang? Inna la na'khudhu syai'an a'tainahu. Kami tidak akan pernah mengambil kembali harta yang sudah kami berikan. Jadi itu nggak mau, ini juga nggak mau menerima. Kalau sekarang kan berebut, nanti mah akan saling menolak. Demikianlah kehidupan di dalam zaman yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, dan seluruh rijalnya itu atau perawinya adalah para perawi yang thiqat, yang terpercaya. Ini hadis yang kedua. Hadis ketiga diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Al-Mahdi minna ahlil bait yuslihullahu fi laylah. Al-Mahdi itu termasuk keluarga kami dari ahlul bait. Allah mensolehkan dia hanya semalam. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Lalu berkata Syekh Ahmad Syakir ketika mentakhrij hadis ini, kata beliau isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Ini menunjukkan sebelum disolehkan oleh Allah, Al-Mahdi ini termasuk orang yang tidak soleh. Allah berikan taufik dan hidayah. Hanya dalam semalam, lalu berubahlah orang itu menjadi orang yang soleh. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay yatubu alaihi wa yuwaffiquhu wa yulhimuhu wa yurshiduhu ba'da an lam yakun kadzalik. Maksud dari hadis ini, kata Imam Ibnu Katsir, Allah memberi hidayah kepada orang ini untuk bertobat. Lalu dia bertobat. Lalu Allah berikan hidayah, berikan ilham, diberikan bimbingan, padahal sebelumnya dia tidak demikian. Sebelumnya mungkin dia melakukan dosa dan maksiat, Allah berikan taufik untuk taubat, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi orang soleh hanya semalam, lalu jadilah dia menjadi orang soleh. Kemudian dia diutus oleh Allah dengan bawa misi yang agung, memimpin umat manusia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hadis ini memberikan penjelasan yang gamblang bahwa Al-Mahdi adalah turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ahmad atau Muhammad, nama bapaknya adalah Abdullah, keningnya jidatnya lebar, kemudian si hidungnya juga mancung. Hadis yang sahih ini bisa menjadikan barometer bagi kita. Kalau ada orang yang ngaku Imam Mahdi, lihat namanya, lihat nama bapaknya, lihat silsilahnya, turunan siapa dia, lihat keningnya, lihat hidungnya. Kalau ternyata namanya Ujang bin Aden terus pesek hitam, dijamin itu bukan Imam Mahdi. Itu hadis yang ketiga. Hadis keempat diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Mahdi minni ajal al-jabhah aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adalan kama muli'at dhulman wa jura yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi itu dari keluargaku. Jidatnya lebar dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan. Sebagaimana bumi sebelumnya telah dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya,
Dan mereka menyatakan hadis ini sahih sanadnya. Ini yang keempat. Kelima, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi dari keluargaku, dari anak turunan Fatimah. Dan para ulama Ahlus Sunnah sepakat itu turunan Hasan. Kalau orang-orang Syiah menyatakan itu turunan Husain. Hadis tersebut juga diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Keenam, dari Jabir radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW, yanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum al-Mahdi ta'al salli bina. Fayaqul la inna ba'dakum amiru ba'din takrimatullahi hadhil ummah. Akan turun Isa bin Maryam. Kemarin kita sudah jelaskan tentang Nabi Isa. Akan turun. Lalu amir kaum muslimin yaitu Al-Mahdi yang berkuasa saat itu berkata kepada Nabi Isa, mari sholat imami kami. Al-Mahdi meminta Nabi Isa untuk mengimami mereka. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Sebagian kalian menjadi pemimpin bagi yang lain sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Lalu Nabi Isa mundur dan sholat, saat itu sholat subuh diimami oleh Al-Mahdi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dalam kitab Musnadnya, dan berkata Imam Ibnu Qayyim, hadza isnadun jayyidun. Hadis ini sanadnya jayyid, bagus, dan ini termasuk di antara hadis yang sahih. Ini yang keenam. Ketujuh, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, minna alladhi yusalli Isa ibn Maryam khalfahu. Di antara kita ada orang yang Nabi Isa kelak akan sholat di belakangnya. Menjadi imam bagi Nabi Isa. Dan yang dimaksud adalah Al-Mahdi. Hadis itu riwayat Imam Abu Nuaim dalam kitab Akhbarul Mahdi. Syalabani menyatakan hadis ini sahih. Itu yang ketujuh. Kedelapan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu aw la tanqadi ad-dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti. Yuwatiu ismuhu ismi, wa fi riwayatin yuwatiu ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Tidak akan hancur dunia ini sebelum orang Arab nanti dipimpin, dikuasai oleh seseorang dari ahlul baitku. Namanya sesuai dengan namaku, nama ayahnya sesuai juga dengan nama ayahku. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah, dari bangsa Quraisy, turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim banyak hadis tentang Imam Mahdi. Di antara dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana perasaan kalian ketika Isa bin Maryam turun ke tengah-tengah kalian dan yang akan mengimami sholat kalian adalah imam kalian, yaitu Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Ini Bukhari dan Muslim. Terus riwayat dari Jabir bin Abdullah, masih Bukhari dan Muslim. Dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haqq dhahirina ila yaumil qiyamah
Qala fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli bina fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Akan selalu muncul dari umatku satu kelompok yang tegak di atas kebenaran sampai kiamat. Lalu di akhir zaman menjelang kiamat turunlah Isa bin Maryam. Imam kaum muslimin berkata, mari salat imami kami. Nabi Isa berkata, tidak. Sebagian kalian menjadi imam bagi sebagian yang lain sebagai pemuliaan Allah untuk umat ini. Dan hadis-hadis yang senada yang seperti ini amat sangat banyak. Sehingga saking banyaknya para ulama menyebut hadis Imam Mahdi termasuk hadis yang mutawatir maknawi. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli hadis. Seperti berkata Imam Al-Hafidh Abul Hasan Al-Aburi. Dia berkata qad tawataratil akhbar wastafadat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzikril Mahdi wa annahu min ahli baitih wa annahu yamliku sab'a sinin wa annahu yamla'ul arda adalan wa anna Isa ibn Maryam yakhruju fayusa'iduhu ala qatlid dajjal wa annahu ya ummu hadhil ummah wa yusalli Isa khalfah. Kata Al-Hafidh Abul Hasan Al-Aburi, sungguh telah mutawatir berita dan melimpahnya keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan Imam Mahdi. Dia berasal dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkuasa selama 7 tahun. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Dan Isa bin Maryam akan turun di zaman itu, membantunya dalam membunuh Dajjal. Dan Imam Mahdi akan mengimami umat ini, lalu Nabi Isa pun sholat di belakangnya. Berkata Muhammad Al-Barzanji dalam kitab yang judulnya Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah. Al-Barzanji di sini bukan orang India yang menyusun kitab berjanji untuk yang lahir itu, bukan. Tapi Muhammad Al-Barzanji itu nama aslinya adalah Muhammad bin Abdur Rasul Abdus Sayyid Al-Hasani Al-Barzanji, salah seorang fuqaha bermadhab Syafi'i. Dia memiliki kitab tentang tafsir, tentang adab dan yang lain-lainnya. Dia masuk ke Baghdad, kemudian ke Mesir, kemudian menetap di Madinah, belajar dan mengajar dan wafat pada tahun 103 Hijriah. Nah, Syekh Muhammad Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah, beliau menjelaskan Al-Babu Thalis fil Asyratil Idham wal Amaratil Qaribah allati yaqibuha as-sa'ah wa hiya kathirah faminha al-Mahdi wa huwa awwaluha wa'lam annal ahadithal waridah fihi ala ikhtilafi riwayatiha la takadu tanhasir. Bab ketiga tentang tanda-tanda besar dari hari kiamat, tanda yang menjelaskan sudah dekatnya tanda-tanda kiamat, dan ini banyak. Di antara Imam Mahdi, dan inilah awal tanda besar dari hari kiamat. Ketahuilah bahwa hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi dengan berbeda lafaz dan berbeda riwayat hampir-hampir tak bisa dihitung saking banyaknya. Lalu beliau melanjutkan, qad alimta anna ahaditha wujudil Mahdi wa khurujihi akhir zaman wa annahu min itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min waladi Fatinah balagat haddat tawatur al-ma'nawi fala ma'na li inkariha.
kalian sudah mengetahui bahwa hadis-hadis tentang munculnya Al-Mahdi dan akan keluarnya beliau di akhir zaman. Beliau juga berasal dari keluarga Rasul SAW dari turunan Fatimah. Hadisnya mencapai mutawatir maknawi, tak ada alasan untuk mengingkarinya. Ini yang kedua. Termasuk ahli hadis yang lain, yang ketiga, namanya Al-Allamah Muhammad As-Safaraini. Beliau seorang yang dikenal sebagai ahli hadis pada zamannya. Kata beliau, wa qad kathurat bi khurujihi ay al-mahdi ar-riwayat hatta balagat haddat tawatur al-ma'nawi wa sya'a dhalika baina ulami sunnah hatta udda min mu'taqadatihim. Kata As-Safaraini, sungguh banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan keluarnya Al-Mahdi sampai mencapai derajat mutawatir maknawi dan menyebar di kalangan ulama sunnah sampai mereka menganggap kepercayaan tentang munculnya Imam Mahdi termasuk bagian dari akidah mereka. Itu diantara penjelasan para ulama. Lalu As-Safaraini menjelaskan hadis-hadis yang dimaksud dengan asar-asar. Asar-asar dari kalangan para sahabat. Sampai beliau menyatakan, wa qad ruwiya amman dzukira minas sahabah wa ghairi man dzukira minhum bi riwayatin muta'addidah wa anit tabi'in wa man ba'dahum ma yufidu majmu'uhu al-ilm al-qat'i. Fal-imanu bi khurujil mahdi wajibun kama huwa muqarrar inda ahlil ilmi wa mudawwan fi aqadi ahli sunnati wal jamaah. Telah diriwayatkan dari banyak sahabat yang disebut namanya dan sahabat yang tidak disebut namanya dalam riwayat-riwayat yang tidak bisa dihitung. Juga dari kalangan tabi'in dan orang-orang setelah mereka yang seluruh riwayat itu memberikan kepastian tentang qat'inya atau pastinya keluarnya Imam Mahdi ini. Maka beriman tentang keluarnya Al-Mahdi adalah wajib sebagaimana ditetapkan oleh para ahli ilmu dan telah dicantumkan dalam kitab-kitab mereka sebagai bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu penjelasan Imam As-Safaraini. Itu ulama keempat. Kelima, berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-ahadits fi tawaturi ma jaa fil mahdil muntadhar allati amkana al-wuqufu 'alaiha minha 50 haditsa fiha as-sahih wal hasan wal dhaif al-munjabar wa hiya mutawatirah bila syak wala syubhah bal yusaddiqu wasfat tawatur ala ma huwa dunahu fi jami' istilahat al-muharrarah fil usul. Wa ammal athar anis sahabah al-musarrihah bil mahdi fahiya kathiratun jiddan laha hukmur raf'u idh la majal al-ijtihadi fi mithli dhalik. Kata Imam Asy-Syaukani, hadis-hadis tentang mutawatirnya berita tentang Imam Mahdi al-Muntadhar itu mencapai lebih dari 50 hadis. Di dalamnya ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif tapi terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Kalau ada hadis sanadnya dhaif tapi tidak dhaif banget, ringan dhaifnya, tapi isinya terkuatkan oleh hadis lain yang sahih, apalagi oleh Al-Quran. Hadis yang dhaif tadi terangkat derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Artinya hadis hasan karena dukungan riwayat yang lain. Dan hadis Imam Mahdi mutawatir tanpa diragukan lagi. Dan
athar-athar dari sahabat yang menjelaskan Imam Mahdi lebih banyak lagi. Walaupun itu ucapan sahabat, tapi dihukumi marfu. Makna marfu adalah itu langsung bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabat tidak menyebutkan ini dari Nabi, seolah-olah itu pendapat mereka, tapi diyakini mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkara Imam Mahdi bukanlah perkara ijtihadiyah. Karena perkara gaib. Kenapa perkara gaib? Karena ini masa yang akan datang yang belum terjadi. Masalah gaib bukan masalah ijtihadiyah. Kalau para sahabat berbicara tentang perkara gaib, berarti diyakini itu pasti dia mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang, apalagi kalau banyak sahabat, banyak lebih dari 50 sahabat semuanya berbicara Imam Mahdi, maka dipastikan ke-50 sahabat itu mendengar itu dari Nabi SAW. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan, seorang ahli hadis, beliau berkata, al-ahadithul waridah fihi ay al-imam Mahdi ala ikhtilafi riwayatiha kathiratun jiddan tablughu hadda tawaturil ma'nawi wa hiya fis sunan wa ghairiha min dawawinil islam minal ma'ajim wal masanid. Hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi dengan beragam riwayat, riwayatnya bukan hanya 1 2, banyak, itu tidak terhitung sampai mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Dan hadis-hadis ini tertuang dalam kitab Sunan dan kitab-kitab yang lain. Tidak hanya Sunan, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, atau sunan-sunan yang lain. Termasuk juga dalam Bukhari dan Muslim seperti yang tadi, dan dalam kitab-kitab Mu'jam serta kitab-kitab Musnad, yang semuanya ini berbicara tentang satu sosok yang fenomenal. Siapa? Imam Mahdi. Berkata Syekh Muhammad Ja'far Al-Kitani, wal hasil annal ahaditsal waridah fil mahdil muntadhar mutawatirah wa kadzal waridah fid dajjal wa fi nuzuli sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Kesimpulannya adalah hadis-hadis yang ada tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, hadisnya mutawatir. Demikian juga hadis yang bercerita tentang Dajjal dan yang bercerita tentang turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, semuanya menyatu. Karena 3 ini sezaman. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, 3-3-nya sezaman, hidup berbarengan. Ketika kaum muslimin sudah tidak ada lagi lawan di kalangan sesama manusia di bawah pimpinan Imam Mahdi. Kan kita sudah menceritakan bahwa sebelum munculnya Dajjal itu terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dan Nasrani di satu pihak melawan agama lain. Seluruh dunia. Menanglah Islam dan Nasrani. Kata kaum muslimin Allahu Akbar, kata Nasri hidup salib. Muncul sentimen keyakinan di sana. Perang lagi kaum muslimin dengan Nasrani, menanglah kaum muslimin. Sehingga seluruh dunia takluk di bawah kepemimpinan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Tak ada lawan lagi kaum muslimin dari kalangan manusia di seluruh dunia ini. Maka 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, sudah dijelaskan kemarin, langit menahan 1/3 dari curah hujannya dan bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. 2 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan 2/3 dari curah hujannya dan bumi menahan 2/3 dari tumbuhannya. Setahun sebelum Dajjal keluar, langit sama sekali tidak meneteskan 1 tetes air pun. Dan bumi tidak lagi menumbuhkan 1 rumput pun. Gersang.
Selama 1 tahun kelaparan. Sampai para sahabat menyatakan, bagaimana kami makan saat itu? Tasbih, tahlil, dan tahmid itu mengenyangkan kalian. Sampai keluarlah Dajjal. Dan Dajjal ini lawan terakhir bagi kaum muslimin. Karena seluruh manusia sudah tidak ada lagi yang mampu melawan kaum muslim, muncul Dajjal. Di bawah pimpinan Imam Mahdi, kaum muslimin menghadapi Dajjal, tapi tak mampu membunuh Dajjal sampai turun Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang 3 sosok yang fenomenal ini sama. Semuanya mutawatir. Karena masih satu zaman. Seolah-olah ini satu tema. Berbicara tentang Imam Mahdi terkait Dajjal. Karena Imam Mahdi menghadapi Dajjal sebagai lawan terakhir. Otomatis berbicara tentang Nabi Isa. Karena hanya Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Maka 3-tiganya keterangannya sama. Termasuk yang mutawatir maknawi. Berdasarkan hal itu tak heran kalau para ulama dalam kitab-kitab mereka, baik dalam kitab-kitab akidah, karena ini bagian dari akidah kaum muslimin, termasuk kitab-kitab hadis, bahkan kitab-kitab tarikh atau sejarah, banyak yang khusus menulis tentang Imam Mahdi, baik tulisan lepas menyendiri ataupun satu bab tersendiri, bab Imam Mahdi dalam sebuah kitab yang besar. Dalam kitab yang besar ini menjelaskan banyak bab, satu bab di antara Imam Mahdi. Makanya hadis yang berjudul bab Khurujul Mahdi, bab tentang keluarnya Imam Mahdi, diterangkan dalam kitab Sunan yang 4. Kitab Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Diterangkan dalam kitab Masanid, dalam kitab Musnad seperti Musnad Ahmad, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la, Musnad Haris bin Abi Usama, dan seterusnya. Diterangkan juga dalam kitab Mustadrak Sunan Al-Hakim ada bab tersendiri yang berjudul Khurujul Mahdi. Diterangkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannafnya. Imam Ibnu Khuzaimah, selain ada kitab hadis khusus namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Walaupun dianggap sahih seluruhnya hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah, tapi oleh ulama lain ada yang dipandang beberapa hadisnya dhaif. Tapi ada satu bab berjudul Khurujul Mahdi fi akhir zaman, keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman, dan banyak lagi yang lainnya. Ada bab tersendiri dalam kitab-kitab hadis tersebut. Selain menjadi bab tersendiri, ada juga ulama yang khusus menulis kitab tentang Imam Mahdi secara menyendiri. Seperti yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Bakar bin Abi Khaythamah. Beliau menerangkan dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun dan menerangkan hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi secara khusus. Sampai beliau menyatakan al-ahadithul waridah fil Mahdi mutawatirah. Hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi itu semuanya mutawatir. Termasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyusun satu risalah khusus tentang Imam Mahdi dengan judul Al-Araful Waradi fi Akhbaril Mahdi. Maknanya mengenal hadis-hadis yang ada tentang informasi Al-Mahdi. Termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, di dalam Kitabul Fitan wal Malahim ada satu bab tersendiri yang diberi judul bab Khurujul Mahdi, bab tentang akan keluarnya Imam Mahdi. Ali Al-Muttaqi Al-Hindi menyusun sebuah kitab khusus, risalah yang berjudul Risalah fi Sya'nil Mahdi, risalah tentang Imam Mahdi. Termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Makki
menyusun satu kitab khusus tentang Imam Mahdi dengan judul Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntadhar. Maknanya penjelasan yang ringkas tentang ciri-ciri Imam Mahdi Al-Muntadhar. Termasuk Ali Al-Qari menyusun sebuah kitab dengan judul Al-Mashrabul Waradi fi Madhabil Mahdi. Ini khusus berbicara tentang Imam Mahdi. Ada lagi susunan Al-Mar'i bin Yusuf Al-Hambali dengan judul Fawaidul Fikri fi Zuhuril Muntadhar. Beberapa faidah pemikiran tentang munculnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Berkata termasuk Imam Asy-Syaukani, beliau menyusun satu kitab yang berjudul At-Tawdihu fi Tawaturi ma ja'a fil Mahdil Muntadhar wad Dajjal wal Masih. Penjelasan tentang mutawatirnya hadis tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, Dajjal dan Isa Al-Masih. Terakhir, Syekh Siddiq Hasan Khan menyatakan bahwa qad jama'a Sayyid Al-Allamah Badr Al-Millah Al-Munir Muhammad bin Ismail Al-Amiri Al-Yamani Al-Ahadith Al-Qadiyah bi Khurujil Mahdi min Ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa annahu yadhharu fi akhir zaman. As-Sayyid Al-Allamah Badrul Millah Al-Munir Muhammad bin Ismail telah mengumpulkan hadis-hadis yang menerangkan tentang keluarga Al-Mahdi dari keluarga Muhammad SAW bahwa beliau akan muncul di akhir zaman. Dan banyak lagi sampai mencapai puluhan mungkin ratusan. Sebuah risalah yang khusus menjelaskan tentang Imam Mahdi dari hadis-hadis yang ada dan semua ulama ahli hadis yang menerangkan tentang hadis-hadis Imam Mahdi menyatakan seluruhnya termasuk hadis yang mutawatir maknawi. Oleh karena itu dilalahnya qat'i. Artinya qat'i itu pasti, sehingga termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan hal itulah maka wajib untuk kita yakini bahwa Imam Mahdi benar-benar akan keluar di akhir zaman berdasarkan mutawatirnya hadis-hadis tentang beliau, dan ini termasuk bagian yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, bagaimana dan apa kiprah Imam Mahdi ketika beliau muncul memimpin umat, bagaimana interaksi beliau dengan Nabi Isa, bagaimana sebelum Isa turun Imam Mahdi menghadapi Dajjal, dan bagaimana kondisi setelah Dajjal ini terbunuh, bagaimana kehidupan manusia yang dipimpin oleh dua manusia soleh, Nabi Isa dan Imam Mahdi. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik di masa yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Adakah keutamaan memuliakan atau mengagungkan Ahlul Bait Nabi? Yang di Indonesia disebut dengan Habib. Apakah Arab Saudi ada gelar Habib? Iya, pertama tentu saja wajib bagi kita memuliakan Nabi SAW dan keluarganya. Sampai disyariatkan untuk bersolawat kepada Nabi SAW dan juga keluarganya. Makanya para asatid, para ulama ketika bersolawat itu bersolawat juga kepada keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkan sholawat kepada Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Keluarganya sampai kapan? Sampai mana? Tidak ada batasan, sampai hari kiamat. Dan itu menunjukkan kemuliaan Ahlul Bait Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita memuliakannya. Bagaimana kalau umpamanya Ahlul Bait ini ahli maksiat, ada enggak? Ya mungkin ada. Namanya juga manusia.
Karena turunan Nabi SAW tidak dijamin masuk surga. Makanya Nabi SAW kepada Fatimah pun, kepada paman-pamannya menyatakan, aku tidak bisa membantu menyelamatkan kalian dari murka dan azab Allah, kecuali amal-amal kalian. Seluruh turunan Nabi seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antara surah Al-Hadid ya, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim, dan sungguh wa anzalna ma'ahumul kitab wa anzalna ma'ahumul kitab faminhum muhtadin wa katsiru minhum fasiqun. Dan kami telah utus Nuh dan Ibrahim, wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwah wal kitab, dan kami jadikan untuk anak-anak turunan mereka kenabian dan kitab. Jadi ada turunan Nabi Nuh, turunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi, dikasih nubuah, dikasih kitab. Tapi banyak juga yang tidak menjadi nabi. Terus kata Allah, faminhum muhtadin. Di antara mereka ada yang memperoleh petunjuk, wa katsiru minhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka fasik. Ini turunan Nabi. Turunan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Jadi nabinya maksum, tapi keluarganya tidaklah maksum. Nabinya dijamin masuk surga, tapi keluarganya tidak dijamin masuk surga. Ada nggak keluarga Nabi yang sesat? Ada. Seperti Nabi Nuh, anaknya sesat, istrinya sesat. Nabi Lut juga begitu. Nabi Ibrahim juga bapaknya, ya. Termasuk Nabi Muhammad SAW, ada keluarganya yang sesat? Iya ada. Paman-pamannya yang menentang dakwahnya, termasuk Abu Thalib. Jadi tidak memperoleh jaminan. Ya, yang menjamin keselamatan mereka adalah ketakwaannya. Sejauh mana mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di Indonesia disebut dengan Habib. Apakah di Arab Saudi ada gelar Habib? Saya belum pernah dengar, tapi ada turunan Nabi SAW. Saya pernah suatu saat di sebuah masjid ngobrol dengan orang sana, ngobrol. Lalu merembet kepada Habib. Di Indonesia juga banyak turunan Nabi SAW. Kata beliau, saya juga dari turunan Husain. Tapi kami tidak menyebut diri kami Habib. Yang harus kita lakukan kalau kita ada silsilah turunan kekerabatan dengan Nabi SAW, tanggung jawabnya besar, yaitu menjaga citra baik keluarga Nabi SAW. Jangan sampai ngaku keluarga Nabi tapi sikapnya bertolak belakang dengan ajaran Nabi SAW. Tapi akhlaknya bertolak belakang dengan akhlak Nabi SAW. Itu yang harus dijaga. Bukan berbangga dengan adanya mengalir darah Nabi SAW di tubuhnya, tapi itu tanggung jawab. Untuk apa? Menjaga citra baik dari keluarga Nabi SAW. Selamat atau celakanya seseorang bukan karena silsilah keturunannya, bukan karena ada kekerabatan, tapi sejauh mana dia komitmen dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, ya. Ana sholat sunat rawatib ini di print, kayaknya udah disiapkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana sholat sunnah rawatib subuh atau zuhur, insya Allah dilakukan di rumah jika sedang berada di rumah. Pertanyaan 1. Sholat sunat rawatib tersebut apa harus menunggu azan masjid selesai dikumandangkan atau boleh dilakukan di awal jika saat azan sudah terdengar? Dengar dulu azan. Karena disyariatkan kita menjawab azan. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida
faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, katakan oleh kalian seperti yang dikatakan oleh muadzin. Muadzin takbir, kita takbir. Muadzin berkata asyhadu alla ilaha illallah, kita juga katakan. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Fasholli alayya fa innahu man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Lalu salawatlah kalian kepadaku setelah adzan. Setelah menjawab adzan kata muadzin la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, lalu kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baru mintakan kepada Allah wasilah bagiku. Lalu berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qaimah sampai akhirnya. Ya. Itu dulu, itu keutamaan. Kalau kita sholat sunat ketika adzan berkumandang, pertama kita meluputkan keutamaan menjawab adzan, bersolawat dan berdoa setelah adzan. Kedua, sholat kita terganggu, ya enggak, oleh suara adzan tersebut. Jadi tunggulah sampai adzan selesai, kita sholawat, kita berdoa, lalu silakan sholat sunat. Satu pertanyaan satu ya. Panjang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelum ke pertanyaan saya mau cerita dulu Ustaz. Kenapa nggak to the point ya? Nenek saya berumur 77 tahun. Keadaannya sekarang sakit stroke sudah 14 bulan. Berbaring di tempat tidur. Kabar dan ceritanya nenek saya sewaktu masa remajanya dititupi oleh ilmu penjaga oleh orang tuanya. Ilmu apa nih? Kita sebagai anak dan cucu belum mengetahui nenek sudah tobat atau belum, atau melepas ilmu tersebut. Sering sekali setiap kita panggil ustadz ke rumah, ustadz tersebut selalu mengatakan ada jin atau ilmu dalam tubuh nenek saya. Bahkan katanya nenek saya sebenarnya sudah tidak berdaya, tetapi masih hidup dengan ilmu yang diberi sewaktu remaja. Itu ceritanya. Pertanyaan satu, apa langkah yang harus keluarga lakukan yang tepat sesuai sunnah agar keluarga tidak tergelincir kepada syirik? Pertama, doakan agar nenek ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Doakan kalau hidup lebih baik, hidupkan dia di atas Islam, sehat walafiat, sembuhkan. Tapi kalau umpamanya wafat lebih baik, wafatkan dia dalam keadaan iman. Allahumma in kanatil hayatu khairal laha fahiha alal islam wasiha wal afiyah wassalamah washfiha innaka antas syafi la shifa ila shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wa in kanatil wafatu khairal laha fatawaffaha alal iman wal islam was sunnah wa husnul khatimah thumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doakan begitu. Ya Allah, jika hidup lebih baik bagi nenek saya, hidupkan dia di atas Islam, di atas kesehatan, keselamatan, dan sembuhkan penyakitnya. Karena Engkau lah Maha Penyembuh. Tidak ada penyembuh selain Engkau. Kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Tapi kalau wafat lebih baik baginya, wafatkan dia di atas iman, Islam, sunnah, dan husnul khatimah, lalu ampuni, rahmati dia setelahnya. Doakan begitu. Itu yang pertama. Terus dalam sholat, dalam sujud, di waktu-waktu yang mustajab, ya. Kedua, coba diruqyah, bacakan Al-Quran. Kalau kitanya capek, tidak apa-apa disetelkan murotal Al-Quran. Setelkan ceramah tentang tauhid agar dia mendengar. Kalau ada jinnya di dalamnya, ya, maka jin itu tidak akan betah berada dalamnya kalau diperdengarkan murotal Al-Quran, bacaan Al-Quran, kajian-kajian tentang tauhid, ya,
insya Allah akan pergi dengan sendirinya ya. Terus ikhtiarkan aja seperti itu. Jangan panggil dukun. Pak dukun tolong cabut ilmunya. Nanti ditambah ilmu baru yang semakin membuat parah kondisi nenek tersebut. Kalaupun ada ilmu di nenek saya, apa yang harus dilakukan agar ilmu tersebut lepas tadi ya? Terus diruqyah. Insya Allah dengan diruqyah dan didengarkan kajian-kajian tauhid, kalau tuh ada ilmu, ada susuk ya yang dipasang di dalamnya, ada katel segala macam, insya Allah bisa keluar ya. Karena ada kasus orang pasang susuk keluar ketika ngaji tauhid, jatuh lagi dari tubuhnya ya. Semoga Allah memudahkan sang nenek ini untuk melepaskan, kalau itu betul ilmu, semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Apakah ada dalil yang menyatakan di hari kiamat harta dan anak-anak tidak akan ada manfaat? Itu ayat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Itu ayat ya. Pertanyaan kedua, perihal anak. Bagaimana korelasinya dengan hadis bahwa doa anak soleh bisa membawa orang tuanya ke surga? Makanya kita didik anak agar menjadi soleh. Kalau tidak bermanfaat di hari kiamat, kenapa harus kita didik? Ya, pertama nih, yang dimaksud anak tidak ada manfaatnya dan harta di hari kiamat, maknanya penderitaan ketika di hari kiamat ya, itu ditanggung oleh masing-masing. Orang tua anak tidak bisa saling menyelamatkan, bahkan tidak saling menyapa. Disebut fala ansaba lahum wala yatasaalun, tidak lagi hubungan nasab, tidak lagi saling menyapa. Karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri ya. Yauma yafirul mar'u min abi wa ummihi, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in yauma idzi sya'nu yughni. Saat itu orang lari dari ayahnya, dari ibunya, dari sahabatnya, dari istrinya, dari anaknya. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri saat itu. Nah, adapun nanti pada waktu hisab, kesolehan anak, perjuangan kita mendidik anak itu kan melahirkan banyak pahala. Itu pertama ya. Kedua, mungkin kita sebagai orang tua duluan mati, anak kita masih hidup, itu mengalirkan pahala kepada kita. Terus nanti di hari kiamat nanti setelah ke surga atau ke neraka, katakanlah ada orang tua yang divonis ke neraka karena dosa-dosanya, anaknya soleh, karena didikan atau minimal punya andil dalam kesolehan anaknya, bisa anak ini menyelamatkannya di saat sudah divonis ke surga atau ke neraka. Adapun ketika di padang mahsyar, ya belum. Itu yang dimaksud yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaat anak-anak dan harta ketika di alam mahsyar. Tapi jelas anak manfaat kalau kita didik dengan soleh, ada pahala di sana. Ada penghapusan dosa di sana. Ada efek dari doa anak yang masih hidup ke orang tuanya di alam kubur, apalagi di akhirat nanti ya. Seperti itu. Jadi tetap kita wajib didik anak kita. Pertanyaan perihal harta. Sebagai muslim kita harus kaya. Kalau siapa harus? Kaya boleh, tapi tidak wajib. Kalau miskin dosa, enggak. Karena menjalankan syariat Islam juga harus pakai harta. Iya, untuk haji, umroh, zakat ya, bangun masjid, membantu dakwah itu pakai harta.
seperti terdahulu harta istri Nabi Muhammad dipakai untuk syiar. Terus pertanyaannya apa? Sudah titik. Kayak bisi kaliwat. Pertanyaan perihan harta. Sebagai muslim kita harus kaya. Karena menjalankan syariat Islam juga harus pakai harta. Seperti terdahulu harta istri Nabi Muhammad dipakai untuk syiar. Titik. Pertanyaannya apa? Itu berita ya. Iya, diterima beritanya. Di negara mana atau tempat di kota mana tempat mukimnya Imam Mahdi kan belum dibahas nanti. Itu baru dibahas hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Bahwa hadisnya mutawatir, bahwa itu ada, pasti muncul di akhir zaman, wajib kita yakini. Di mana munculnya? Di arah timur yang jelas. Timurnya di negara apa, kota apa Indonesia gitu. Karena banyak di Indonesia yang ngaku Imam Mahdi. Tapi namanya bukan Muhammad bin Abdullah dan ketika dilihat pesek, nggak masuk. Nanti kita bahas insya Allah. Izin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, inni uhibbukallah. Ini ikhwan ahwat ya. Ahabbakalladzi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Berapa lama rentang waktu antara munculnya Imam Mahdi dan Dajjal? Apakah ada dalil yang menerangkan hal itu? Nanti. Kan belum. Sing sabar atuh. Saya pernah dengar bahwa berjualan di atas trotoar adalah haram. Karena trotoar adalah hak orang atau hak pejalan kaki. Bagaimana dengan parkir kendaraan di atas trotoar? Nyindir ya, sekarang banyak yang parkir di atas trotoar. Karena susahnya lahan parkir ya. Nanti antum kalau dianugerahi rezeki yang banyak oleh Allah, mau bikin masjid, pikirkan parkir. Jangan hanya pikirkan bangunan luas masjid, parkir. Orang nanti banyak mau hadir ke masjid tapi parkir nggak ada. Bikin macet jalan. Bila perlu, kalau 20 kali 20 masjid, parkirnya untuk 200 mobil. Sekali tabligh akbar, itu membludak nanti ya. Jangan sampai tersindir oleh pertanyaan ini. Bagaimana dengan yang parkir kendaraan di atas trotoar? Saya pernah parkir di atas trotoar, ini mas curhat nih. Sekarang saya sudah tidak parkir di atas trotoar lagi karena takut hukumnya sama seperti berjualan di atas trotoar. Iya, trotoar bukan untuk tempat parkir. Itu aturan awal. Kecuali apa? Kalau yang berwenang mengizinkan karena melihat situasi kondisi. Seperti ada tabligh akbar di sini, sampai membludak keluar umpamanya. Akibatnya parkir enggak, polisi sudah dikontak, di sub juga sudah dikontak. Mereka bermusyawarah sebagai orang yang berwenang, demi kelancaran bersama, nggak apa-apa parkir ke trotoar umum. Biar tanggung jawab mereka, kalau salah mereka yang salah. Kalau ditilang, kan polisinya yang nilang, polisi yang nyuruh ya. Ada yang begitu? Ya kadang-kadang ada. Kalau ini penuh, kalau di pinggir jalan bikin macet, daripada begitu diizinkan ke trotoar. Dengan catatan kalau trotoarnya rusak ganti. Karena itu hak pejalan kaki. Ya. Kalau diizinkan oleh berwenang ya nanti orang berwenangnya yang bertanggung jawab atas hal tersebut ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang melanjutkan kisah tentang Imam Mahdi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.